itulah yang pertama kali terlintas di benak kita jika melihat permukiman tersebut. Permukiman kumuh merupakan masalah yang masih dihadapi hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Bila kita telaah, permukiman kumuh dapat terlihat dari kondisi bangunan dan lingkungan rumah penduduknya, yakni kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola, dan tidak diperkeras. Sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kondisi ekonomi yang bermukim di permukiman tersebut umumnya tingkat pendapatan rendah. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat sekitar tak mampu untuk berbenah diri meningkatkan kualitas hidupnya. Secara nasional, kawasan permukiman kumuh meluas 2 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah penduduk di perkotaan, terutama Pulau Jawa. Jika pertumbuhan lingkungan kumuh ini dibiarkan, akan berdampak besar pada masyarakat permukiman, seperti mudahnya terserang penyakit karena lingkungan yang tidak bersih, berpeluang terjadinya kebakaran bangunan, tingkat kriminalitas makin meningkat, tidak teraturnya tata guna tanah yang akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan yang semakin parah. Diketahui areal kumuh yang masih harus ditangani sekitar 38% dari total kumuh nasional seluas 38.430 hektar. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya melahirkan program Kota Tanpa Kumuh, atau biasa disebut dengan Kotaku. Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Melalui strategi pencapaian gerakan 100-0-100, yakni 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Di mana keberhasilan penataan kawasan kumuh melalui program Kotaku merupakan hasil dari kolaborasi dan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya. Untuk percepatan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pemerintah kota membentuk tim, namanya Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kumuh, yang terdiri dari beberapa instansi yang terlibat, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Perindakop, serta Dinas Pendidikan, karena di dalamnya ada peningkatan kualitas masyarakat. Tujuan dari program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan. Untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Kita sebagai warga Karangwaru berterima kasih sekali ada satu program yang sangat bagus sekali, program penataan lingkungan berbasis komunitas. Berbasis komunitas artinya bahwa semuanya berdasar pada partisipasi warga. Dengan hasil perencanaan yang sangat bagus, tentunya menyisakan PR. Yang pertama adalah bagaimana penataan ataupun pemeliharaan dan pengembangannya, itu yang menjadi pengembangan dari dasar komunitas itu sendiri. Apapun yang dikembangkan di kawasan ini tentunya harus mengacu pada 3 dasar. Yang pertama bahwa pengembangan itu harus berteknologi sederhana, berbasis komunitas, dan melibatkan peran warga tentunya bermanfaat.
Program yang telah berjalan dari tahun 2016 ini memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari kontribusi pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. Kami akan tetap mensupport, Pak, apalagi hasilnya itu yang kami lihat kemarin. Kita lagi musim hujan nih, Pak, ya, lagi musim hujan, tapi sampah itu sudah mulai nggak kelihatan. Kita melihat hasilnya seperti itu, saya pikir ke depannya saya juga sudah pesan sama pihak perwakilan dari masyarakat, nggak usah segan-segan, silakan datang saja. Kami akan bantu sesuai dengan kemampuan atau anggaran-anggaran dari perusahaan kami. Tak hanya di ranah fisik saja, program Kotaku juga melakukan pembenahan di berbagai bidang, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, potensi produktivitas dan kewirausahaan penduduk yang tinggal di lingkungan kumuh akan semakin meningkat dan berkesinambungan. Dulu usaha saya kurang lancar. Setelah saya bergabung dengan KSM Ceria, saya mendapatkan banyak pembinaan tentang bagaimana cara meningkatkan perekonomian. Dengan kolaborasi yang berkesinambungan, komitmen yang kuat, dan kepemimpinan pemerintahan yang baik diharapkan dapat mempercepat 0% permukiman kumuh di Indonesia. Besar yang kita letakkan di monumen ini bukanlah pekerjaan satu generasi. Tahu pasukan superhero rekaan Marvel di Avengers? Tahu musuh bebuyutan pasukan Avengers bernama Thanos? Film besutan Marvel Studio ini begitu fenomenal, merajai film box office dunia. Rupanya, Presiden Jokowi pun tertarik dengan Avengers. Pak D. Jokowi menyebut, dunia kini sedang menghadapi perang ekonomi berkepanjangan dan tak berbatas, alias Infinity War. Presiden Jokowi pun menganggap musuh besar dunia sekarang adalah Thanos. Dan ternyata, markas pasukan Avengers juga ada di Indonesia. Di manakah letaknya? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Markas Avengers hanya di PUPR TV. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Hamparan hijau sawah menjadi pemandangan indah. Namun, kala musim kemarau tiba, banyak petani yang menjerit. Air kurang, tak sedikit yang gagal panen. Kementerian PUPR mendapat amanah membendung air menjadi sebuah bendungan. Tujuannya untuk menyediakan air bagi lahan pertanian. Secara jangka panjang, ketersediaan air yang cukup bisa meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Bendungan apa saja yang sudah dibangun Kementerian PUPR? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Membendung untuk Kemakmuran. Hanya di PUPR TV.
keindahannya, Yogyakarta masih menyimpan cerita kelam perkotaan. Rawan sekali, Pak. Tempatnya kumuh, mau keluar dari rumah aja takut saya. Ada hewan-hewan reptil-reptil juga kan masih ada banyak yang ke atas juga. Kalau musim panas, pas kena panas terlalu itu memang nyamuk banyak banget. Air tergenang Pak, jadi banyak nyamuk, banyak DB. Di situ kan masih ada kayak lorong-lorong yang terbuka itu loh Pak. Dan itu bau sekali tuh. Jadi malah semua pembuangan dari limbah rumah tangga itu turunnya ke sungai. Ya, ibu kota yang terkenal dengan kerajinan batiknya ini belum bebas wilayah kumuh. Penyebab dari kumuhnya suatu daerah adalah lahan yang terbatas berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduknya, sehingga berdampak pada padatnya suatu permukiman di suatu wilayah. Belum lagi kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan bersih kurang. Program Kotaku di setiap wilayah terbagi dalam dua kategori, yakni skala lingkungan dan skala kawasan. Kegiatan skala lingkungan dikerjakan oleh warga yang bergabung dalam Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM. Sedangkan kegiatan skala kawasan dikerjakan oleh Satuan Kerja Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya. Beberapa daerah di Yogyakarta yang menerima program Kotaku adalah kawasan Karangwaru di Kecamatan Tegalrejo. Dengan adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebesar 9 miliar rupiah, dana dari masyarakat senilai 2,23 miliar rupiah, serta Corporate Social Responsibility senilai 578 juta rupiah, kawasan ini mulai berbenah. Lingkup kegiatan Kotaku di kawasan tersebut meliputi penataan Sungai Buntung. Pasalnya, dulu Sungai Buntung ini adalah tempat sampah terpanjang. Akibatnya, saat terjadi hujan lebat selalu meluap dan menggenangi permukiman warga sekitarnya. Selain itu, penataan lainnya adalah memperbaiki akses jalan, jembatan penghubung, ruang terbuka hijau, serta pembangunan fasilitas lainnya. Lingkungan sungai sudah dipercantik dengan goresan lukisan mural di setiap dindingnya, sehingga dapat menarik warga yang ingin bersuah foto. Sebagai warga Karangwaru sini merasa bangga ya melihat sungainya sekarang udah bagus, dan saya hanya bisa menggambar dan saya bisa membantu lewat karya-karya seni saya di setiap tembok agar sungai ini lebih bagus dan lebih indah. Kini Karangwaru bisa bersolek, sampah tak lagi menghiasi sungai, lingkungan tampak asri dan tertata. Warga pun kini menjadikan Kali Buntung sebagai halaman depan rumah mereka. Sebanyak 493 kepala keluarga pun telah merasakan manfaatnya. Impian yang menjadi kenyataan, dulunya tidak terbayang kalau daerah ini akan seperti ini. Kemauan warga bangkit dari tempat kumuh menjadi tempat yang bersih, itu kemauan dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesehatan ini. Sebelum dibangun, ini saya udah berapa puluh tahun itu udah bersih-bersih terus. Sekarang dibangun, saya tambah seneng sekali. Dan itu saya dasari dengan keikhlasan. Terus anak-anak itu pada main di sini, saya senang sekali gitu. Sebelumnya itu nggak ada orang main di sini dan banyak pengunjung dari mana
Itu saya seneng, tambah rame gitu. Saya senang main di sini karena sejuk gitu, nyaman kok lagi nongkrong sama kawan-kawan. Kalau misalnya lagi bosan-bosan juga bisa ngeliat ini taman-taman ini biar otak tuh refreshing. Penataan kawasan Sungai Buntung juga membawa perubahan pada sektor perekonomian, sehingga pendapatan warga lebih meningkat. Setelah ada normalisasi ini, jadi lingkungan bersih, kelihatan indah, hijau, kemudian kita bisa buka usaha di belakang rumah. Banyak rumah-rumah kos yang berdiri di sepanjang kali ini, sehingga pendapatan warga itu bisa lebih meningkat. Berbagai komunitas yang berpartisipasi dalam kegiatan Karangwaru pun kerap mengadakan event yang memanfaatkan ruang terbuka hijau yang ada di bantaran Sungai Buntung. Dan sekarang menjadi tugas kita bersama untuk melestarikan keasrian kawasan hijau ini. Budaya bersih-bersih harus tetap berjalan. Dengan rasa keikhlasan dan peduli lingkungan, niscaya kawasan Karangwaru dapat terjaga keindahannya. Kita memiliki sebuah kemampuan besar dalam memproduksi produk-produk yang mempunyai kualitas yang baik, harga kompetitif, karena itulah daya saing Indonesia. Presiden Jokowi kerap bergaya santai. Sepatu sneakers misalnya menjadi pemandangan tak asing yang sering dilihat orang. Berjaket bomber juga menjadi salah satu gaya keseharian Pak D. Jokowi. Tak jarang pula, busana yang dikenakan Presiden Jokowi menjadi viral dan ditiru banyak orang. Boleh jadi semua demi kepraktisan. Dan itu juga menjadi ciri khas Presiden Jokowi yang tak terlalu hirau dengan penampilan. Bagi Pak D. Jokowi, yang penting adalah kerja, kerja, dan kerja. Mau tahu lebih jauh tentang gaya santuy Pak D. Jokowi? Saksikan program Pojok Presiden dalam episode Gaya Santuy Presiden Jokowi, hanya di PUPR TV. Siapa bilang kaum milenial di Indonesia tak butuh rumah sendiri? Banyak kok milenial yang ingin memiliki rumah, namun terhalang harga rumah yang terus melambung tinggi. Kini, kaum milenial tak perlu khawatir. Kementerian PUPR membuat rumah berkualitas namun dengan harga terjangkau. RISA namanya. Ini kependekan dari Rumah Instan Sederhana Sehat. Rumah ini bisa dibongkar pasang. Merakitnya pun tak butuh waktu lama dan tak perlu dikerjakan banyak orang. Selain untuk kaum milenial, RISA juga ditujukan sebagai rumah di daerah bencana. Seperti apa RISA? Saksikan program Indonesia Bangga, episode Rumah Portable Tahan Gempa, hanya di PUPR TV.
sangka kawasan asri yang terlihat sekarang ini pernah menyandang predikat area kumuh. Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta menjadi hijau dan tertata berkat program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Hasil gotong royong antara masyarakat dan pemerintah ini mampu mengubah daerah permukiman yang dulunya memprihatinkan. Area sebelah ini sebelumnya kan untuk dimanfaatkan oleh warga untuk beternak kandang babi ya, babi. Kawasan ini menjadi kumuh. Dan setiap orang atau warga yang lewat di sini melihat area ini selalu menutup hidungnya karena bau yang menyengat dari kotoran-kotoran babi maupun limbah-limbah yang lainnya. Adapun sejumlah pembangunan pada kawasan ini berupa pembenahan saluran air, membangun akses jalan dengan penggunaan paving block serta jalan lapis konblok, pengadaan pagar pengaman dan perbaikan lainnya. Dan sekarang kawasan ini menjadi lokasi wisata bagi masyarakat. Tempat ini dikenal dengan Taman Paleredan Kali Gajah Wong. Berbagai fasilitas pun sudah tersedia di tempat ini. Ada gazebo, toilet umum yang bersih, serta rumah makan sederhana. Disediakan juga tempat bermain anak-anak. Setelah jadi begini ini kan ya menyenangkan, tiap sore kadang banyak anak-anak, sudah tuh orang tua juga ya datang ke sini bawa anak-anaknya sambil ya santai-santai, ya kadang sambil dulang anaknya makan, kadang gitu kan piknik-piknik. Kadang kalau anak sekolah kadang baru pulang berenang di sini, Mas. Daya tarik lain di tempat ini adalah saluran air yang disulap seperti kolam ikan. Pemerintah Kota Jogja secara periodik menyebar bibit ikan di tempat ini, spot favorit bagi anak-anak untuk bermain bersama ikan. Sejumlah pembenahan dan penataan ulang dilakukan. Sebelumnya kawasan ini mempunyai stigma kumuh, kini menjadi tempat rekreasi yang digemari warga Yogyakarta. Hal ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Tak hanya Yogyakarta, salah satu kota yang berhasil menerapkan program Kotaku di Indonesia ada di kawasan Setuy, Banda Aceh. Daerah yang berada di tepi Sungai Krueng Daroy ini mempunyai luas 38 hektar. Yang terdiri dari 5 gampong atau kelurahan, yaitu Gampong Nesu Jaya, Nesu Aceh, Sukaramai, Kelurahan Setuy, dan Gampong Lemlanggang. Jadi sebelumnya ini termasuk daerah yang kumuh. Walaupun kumuh itu ada tingkatannya. Ini kumuh apa nih tadinya? Kumuh sedang ya, kumuh sedang, ada yang kumuh berat, ada yang kumuh sedang, ada yang kumuh ringan. Ini luasnya terdampaknya kurang lebih 30 hektar. 30 hektar ini bagian dari program Cipta Karya yang mendapat dukungan dari pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah berupa apa? Yaitu berupa pembebasan lahan dan sebagainya. Cipta Karya membantu fisiknya ya. Dilihat sendiri kan hasilnya gimana. Tapi yang barangkali yang tadi dirasakan masyarakat tadi yang mengatakan kan, jadi tempat betul-betul menjadi tempat baik pagi, siang, malam, karena itu dilengkapi dengan lampu, menjadi tempat berinteraksi masyarakat.
Taman Krue Daroy merupakan nama yang disematkan pada pedestrian sepanjang 1.700 meter ini. Sebuah gapura berwarna tanah dipenuhi ukiran menyambut pengunjung di salah satu jalur masuk. Dua sisi pedestrian yang mengampit bantaran sungai itu dihubungkan oleh 3 jembatan berkonstruksi kayu yang dibangun di tengahnya. Dilengkapi taman yang dipercantik batu-batu khas taman urban, dari pintu gerbang hingga sepanjang jalur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki tersebut. Demi kenyamanan pengunjung, sejumlah bangku taman disiapkan untuk tempat rehat. Pembangunan yang menelan dana sebesar 14 miliar rupiah dari dana APBN Kementerian PUPR ini membuat sejumlah pengunjung yang datang pangling akan perubahan yang terjadi pada kawasan ini. Udah agak nyaman ini daripada kemarin itu kan kumuh, kami nggak bisa bermain kayak itu, sekarang kami udah bisa bermain di sini. Kalau di sini dulunya malah semrawut ya. Terus banyak kumpulan sampah. Pokoknya kalau lewat itu nggak akan kita lihat lah sebelah sini ya. Tapi ketika ini udah dibangun, malah kayak tambah berkah gitu kan. Program Kotaku juga berdampak pada perekonomian Fajar, yakni pemilik warung kopi khas Aceh di ujung jalur pedestrian yang selalu ramai dikunjungi oleh warga. Selama ada proyek ini, alhamdulillah udah ramai, udah masyarakat untuk jalan-jalan pagi pun udah ramai sama keluarga. Alhamdulillah, saya pun jualan. Rezekinya pun dah bertambah gitu ya. Masyarakat pun dah ramai datang ke warung saya untuk ngopi sambil lihat-lihat keindahan Krung Daroy. Saya lihat saudara masyarakat sekarang udah mulai menjaga sampah-sampahnya pun nggak dibuang lagi ke sungai kan. Harapan saya ke depan supaya masyarakat untuk kita jaga sama-sama kebersihan kota ini supaya dapat indah kita lihat, kita pandang. Melalui program Kotaku, kawasan bersejarah kejayaan Kerajaan Aceh ini dapat terlestarikan. Warga Aceh tak segan lagi untuk berkunjung ke tempat ini. Mari kita ciptakan lingkungan yang asri dan sehat untuk membangun kota tanpa kumuh.